adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dan juga Mona dalam acara Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, hari ini adik-adik akan mendengarkan cerita yang seru dari negeri yang jauh. Maksudnya negeri yang jauh apa? Kang Didin harus mendongeng tentang negeri yang jauh. Wih, jangan berbelit-belit gitu. Negeri yang jauh yang mana? Yang ada makanan favoritnya itu dari tepung sagu. Oh iya, Kang Didin ingat. Kue mochi kan? Ya, betul. Kue mochi rasanya manis. Kue mochi harganya ekonomis. Kue mochi nikmat rasanya. Kue mochi semua suka. Wah, kue mochi semua suka. Kang Didin jadi teringat ada dongeng tentang seekor tikus kurus dan tikus gemuk yang suka diberi makan mochi. Wah, tikus makan mochi? Iya, tikus kurus dan tikus yang gemuk sering dikasih mochi oleh seorang kakek dan nenek. Padahal mereka berdua hidupnya pas-pasan, bukan orang kaya. Tapi mereka gemar berbagi. Iya, mereka gemar berbagi. Wah, pasti diseru ceritanya. Nah, teman-teman penasaran kan? Saksikan Dongeng Anak bersama Kang Didin dan juga Mona dengan judul Si Tikus Kurus dan Tikus Gemuk. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa, banyak warga yang rumahnya sering dimasuki tikus. Di antaranya rumah seorang kakek dan nenek. Rumahnya sih sederhana tetapi bersih. Sang kakek bekerja mencari kayu bakar di hutan. Dia jual, lalu nenek hanya bertugas mengurusi rumah, memasak, dan rapi-rapi. Pantas saja rumah kakek dan nenek ini sungguh sangat bersih. Ketika sang kakek pergi ke hutan mencari kayu bakar, dia dikejutkan oleh dua tikus yang sedang berantem. Tapi aneh, mereka berantemnya seperti sumo. Olahraga dari negeri Jepang. Kakek tersenyum ketika menyaksikan dua tikus sedang bermain sumo. Tikus itu tikus kurus dan juga tikus yang gemuk. Ketika kakek menyaksikan, tikus yang kurus kalah. Ya iyalah. Berulang kali tikus yang kurus itu lari dan dikejar oleh tikus yang gemuk. Kakek mengingat-ingat. Sepertinya aku kenal dengan tikus yang kurus itu. Tikus kurus ada di rumahku.
Tapi kenapa dia kurus ya? Alhasil kakek pulang ke rumah menemui sang nenek. Nek, mulai besok kita harus membuat makanan yang enak. Sang nenek kebingungan. Apa maksud sang kakek? Karena biasanya kan kakek masaknya sederhana. Tapi hari itu memesan makanan yang nikmat. Nek, kita membuat makanan yang lezat yang terbuat dari tepung dan isinya daging atau kacang hijau. Nenek belum paham apa maksud sang kakek. Akhirnya kakek cerita bahwa makanan itu bukan untuk kakek dan juga bukan untuk sang nenek. Melainkan untuk seekor tikus yang kurus yang ada di rumahnya. Setelah kakek bercerita kepada nenek, akhirnya sang nenek paham. Dan langsung kakek mengajak nenek pergi ke pasar. Mencari bahan dan tak lama kemudian sesampai di rumah nenek langsung masak. Nenek dengan riang gembira memasak di dapur dan membuat makanan khas Jepang yang sangat lezat, yaitu mochi. Setelah kue mochinya jadi, mochi itu disimpan di sebuah tempat kecil dan ditaruh di loteng atap rumah nenek. Semoga ketika tikus itu pulang, dia mau memakan mochi buatan nenek. Tak ketinggalan, ada makanan yang lezat juga. Aku siapkan semuanya untuk tikus supaya badannya kuat. Kakek bahagia membayangkan tikus yang kurus itu mau makan dengan lahap. Makan mochi buatan sang nenek. Dan apa yang terjadi? Si tikus pulang. Tikus kurus itu pulang, dia terkejut. Wah, ada makanan nikmat, lezat. Wow, mochi. Diambillah satu persatu makanannya. Mochinya dimakan. Enak sekali. Wah, makanannya juga lezat. Yeay. Aku senang di rumah banyak makanan. Terima kasih kakek, terima kasih nenek. Aku jadi kenyang. Besok aku akan jadi sumo. Aku gulat lagi dengan tikus yang gemuk. Kakek melihat tikus, betapa bahagianya dia saat diberi kue mochi. Kakek tersenyum ketika tikus kurus makan dengan lahapnya. Satu hari kemudian, sang kakek memantau apa yang terjadi dengan tikus yang kurus saat dikasih makan nikmat dan kembali beraksi gulat atau sumo. Hei, teman-teman, kakek melihat dua ekor tikus itu bertemu dan kembali. Tapi ada yang aneh. Biasanya tikus kurus itu selalu kalah sama tikus yang gemuk. Tapi berbeda di pagi itu. Ketika sang kakek melihat dengan seksama dan nonton langsung,
pemenangnya ternyata tikus yang kurus. Sehingga tikus gemuk merasa aneh. Tumben, biasanya kamu selalu kalah ketika sama denganku. Karena badanku besar, sedangkan badanmu kecil. Kok bisa? Ya iyalah. Kenapa hari ini aku menang? Iya, kenapa? Ada rahasianya. Teman-teman, dibuka jangan rahasianya. Buka ya. Aku pengen tahu dong rahasianya. Apa kira-kira? Nah, rahasianya ini berkat kebaikan majikanku. Maksudnya? Iya, majikanku seorang kakek dan nenek yang baik hati. Walaupun hidupnya serba kekurangan, dia itu baik. Maksudnya baik bagaimana? Aku tidak paham. Karena aku tikus yang gemuk hidupnya di rumah orang kaya. Tapi pelit. Maksudnya? Dia tidak pernah memberi makan aku. Nah itu. Kok aku semakin bingung? Jadi ketika kemarin aku kalah, saat pulang di atap loteng sang kakek terdapat makanan mochi yang enak. Mochi? Aku suka. Ya iyalah, teman-teman juga suka kan kue mochi yang terbuat dari tepung dan nikmat. Wah, beruntung sekali kamu. Majikanmu baik, tuan rumahnya baik. Berbeda dengan aku. Kapan-kapan mainlah ke rumah majikanku. Pasti majikanku seneng. Dia gembira dapat tamu. Hah? Boleh juga kalau seandainya aku main ke sana, kira-kira mochinya ada nggak ya? Oh iya juga ya. Tapi semoga nanti nenek dan kakek membuatkan mochi dan makanan yang lezat untuk menyambut kamu. Teman-teman, sang kakek tersenyum melihat dua tikus yang kurus dan yang gemuk. Mereka sedang ngobrol. Mereka bercerita bahwa kenapa si kurus itu bisa menang? Karena kakek dan nenek memberikan makanan yang nikmat. Dan yang membuat kakek bahagia, teman-teman, ternyata tikus yang gemuk mau main ke rumah sang kakek. Kakek lalu laporan pada sang nenek. Nenek, nanti malam nenek buat mochi yang lebih nikmat lagi. Karena akan ada tamu. Ada tamu yang spesial. Nenek tanpa membantah, dia langsung mengiyakan keinginan sang kakek. Dia pun pergi ke pasar dan belanja bahan-bahan yang dibutuhkan. Nenek pun membuat mochi yang paling nikmat. Dan biasanya satu tempat, hari itu nenek membuat mochi menjadi 2 piring. 1 piring untuk tikus yang kurus, 1 piring untuk tikus yang gemuk. Lalu mochi itu dibawa oleh sang kakek ke loteng atap rumah. Dan betul sekali, ketika kakek dan nenek melihat dari kejauhan, mereka ngintip. Jangan-jangan tikus kurus dan tikus yang gemuk sudah datang ke rumahnya. Nah, tuh kan, bener kan, ada makanannya. Wah, ada 2 piring, berarti
mengetahui sang kakek. Ayo makan. Tikus kurus mempersilahkan tikus yang gemuk untuk makan mochi. Dengan lahap, tikus gemuk pun makan kue mochinya. Enak sekali ya. Manis. Aduh. Enak. Enak kan? Aduh, pantas saja kamu betah di sini. Makanannya enak. Berbeda di tempatku. Rumah majikanku besar, mewah, tapi Tapi apa? tidak ada makanan atau mochi seperti di sini yang nikmat. Ya iyalah, majikanku baik. Kakek, nenek yang baik. Karena rajin berbagi. Bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi pada binatang seperti kita. Wah, aku akan memberikan sesuatu untuk kakek dan nenek itu. Teman-teman, yang dilakukan tikus gemuk, dia mengeluarkan koin emas di bawah piring tempat mochi. Dan kakek senang sekali mendapatkan hadiah koin emas dari tikus gemuk. Tak lama kemudian, tikus kurus dan tikus gemuk mereka sumuk lagi. Wah, berantem. Tapi hari itu tikus yang gemuk pemenangnya. Ketika main lagi, tikus kurus pemenangnya. Mereka bergantian, kadang menang, kadang kalah. Tetapi walaupun mereka berantem, melainkan seperti olahraga di Jepang. Namanya sumo. Kakek bahagia, nenek pun bahagia. Sampai suatu hari mereka berdua tidak berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Tumben tikusnya kok pada nggak ada. Apa dia bosan makan mochi di sini ya? Nek, kok tidak ada? Sang kakek tengok kiri, tengok kanan, melihat dengan sesama. Ternyata tikus kurus tidak ditemukan. Tetapi kakek terkejut saat tikus kurus dan tikus gemuk datang kembali ke rumah sang kakek. Maka nenek dan kakek menyiapkan mochi yang lebih banyak lagi. Sehingga mereka berdua melihat secara langsung tikus kurus dan tikus gemuk makan kue mochi dengan lahap. Wah, ternyata jika mereka diberikan makanan yang nikmat, mereka badannya semakin sehat ya, Nek. Kakek senang bisa berbagi. Kakek bahagia hanya kue mochi, tetapi sangat bahagia dan membuat mereka selalu gembira. Setiap tikus gemuk berkunjung ke rumah sang kakek yang ada tikus kurus dan diberi makan yang nikmat, tikus gemuk selalu memberikan 1 keping koin emas. Ketika sang kakek pergi ke pasar, 2 keping koin emas ini ditukarkan dengan bahan makanan. Sehingga di rumah kakek banyak sekali gandum, banyak sekali makanan-makanan yang enak. Nenek bahagia, lalu mereka memasak untuk 2 tikus. Teman-teman, hebat ya sang nenek dan kakek, dia mau berbagi. Padahal sama tikus. Tikus besar yang badannya gemuk, tikus yang kurus,
dia selalu merasa bahagia dan senang karena sering dikasih mochi. Sekarang badanku walaupun kurus tapi sehat teman-teman. Oh, iya ya, kamu beruntung tikus kurus. Kamu majikannya baik, mau berbagi walaupun aku badannya gemuk. Majikanku tidak pernah memberiku makan, bahkan kalaupun makan sisa-sisa tulang yang ada di tong sampah. Masa aku tidak pernah menemukan mochi di rumahku? Aduh, aku mau tinggal di sini saja ya supaya badanku lebih sehat lagi. Boleh deh. Pokoknya walaupun kamu tinggal tidak di sini, sering-seringlah main di sini. Pasti kakek nenek senang. Apalagi kamu baik juga memberikan koin emas untuk kakek dan nenek. Oh, jadi aku harus lebih sering ya ke sini supaya kakek nenek membuatkanku mochi yang nikmat. Teman-teman, kakek dan nenek menyaksikan tikus yang gemuk merasa senang saat berkunjung ke rumah sang kakek. Akhirnya kakek dan nenek kehidupannya berubah. Yang awalnya orang miskin karena dia sering memberi, tidak hanya kepada tetangganya melainkan kepada binatang seperti tikus. Akhirnya kehidupannya berubah menjadi orang kaya. Tetapi walaupun sudah kaya, kakek dan nenek tidak sombong. Dia tetap terus berbagi. Dia tetap sering membuatkan kue mochi untuk tikus kurus dan tikus yang gemuk. Nah, teman-teman, itulah dongeng dari Kang Didin yang menceritakan tentang kehidupan tikus yang kurus dan gemuk di rumahnya kakek dan nenek yang gemar berbagi. Ayo, kalian juga bisa, gemarlah berbagi. Demikian dongeng dari Kang Didin hari ini. Jangan lupa saksikan terus Dongeng Anak bersama Kang Didin dan juga Mona hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, adik-adik, hebat ya kakek dan nenek yang hidupnya walaupun pas-pasan tetapi dia terus berbagi kepada sesama, kepada makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya ya, hebat sekali kakek nenek yang gemar berbagi. Wah, kalau seandainya seluruh penduduk bumi mau berbagi terhadap sesama, pasti deh semuanya rukun, damai, dan sejahtera. Iya dong, kita selaku warga negara Indonesia harus rajin berbagi dan juga saling menghormati supaya Indonesia akan jadi lebih baik walaupun berbeda suku, berbeda daerah, berbeda alamat Dan berbeda ayah ibunya. Oh ya iyalah, beda ayah ibu tapi kita kan tetap satu. Maksudnya satu apa Kang Didin? Maksudnya satu negara kesatuan Republik Indonesia. Iya ya, kita kan warga negara Indonesia, harus saling berbagi teman-teman. Contohlah kakek dan nenek yang rajin berbagi sama tikus kurus dan tikus gemuk. Mereka dibuatkan sumo, bukan sumo, dibuatkan mochi, makanan khas Jepang yang nikmat. Nah,
Teman-teman, tahu kue mochi nggak? Pasti tahu lah. Nah, coba bagi kalian yang belum pernah tahu kue mochi, apalagi mencicipi atau memakannya, tanyakan pada ayah atau ibu. Atau cari informasi di sosial media. Oh iya, cari, searching di Google seperti apa sih kue mochi. Tapi rasanya tidak bisa dinikmati dong. Tak masalah kalau rasa. Kan kalian juga punya makanan favorit, makanan kesukaan. Tapi hal yang paling terpenting adalah tetaplah Berbagi dengan sesama. ya. Teruslah berbagi dengan sesama karena berbagi itu indah. Berbagi itu berkah. Sampai jumpa. Ya.